Bayangkan, seorang bocah yatim yang hidup sebatang kara di gubuk reot. Setiap hari menahan lapar, hanya bermimpi bisa makan kenyang. Di tengah penderitaannya, ia justru menemukan sebuah dompet mewah, penuh dengan uang milik seorang miliarder kaya raya. Saat ia memilih jujur untuk mengembalikan, takdir justru menghadiahkan sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Inilah kisah nyata yang penuh haru. Bocah yatim yang menemukan dompet miliarder baik hati, dan balasannya membuat hidupnya tak pernah sama lagi. Di sebuah desa yang jauh dari kemewahan kota, tinggal seorang bocah yatim bernama Raka, usia 12 tahun. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, hidup Raka berubah drastis. Ia kini tinggal sendirian di gubuk reot peninggalan ayahnya, dindingnya dari anyaman bambu rapuh, atap bocor setiap hujan turun. Hidupnya sangat sederhana. Setiap pagi, Raka pergi ke sungai menimba air untuk dijual ke tetangga yang malas mengambil sendiri. Kadang ia juga membantu mengangkat belanjaan di pasar atau membersihkan halaman rumah orang. Semua itu hanya menghasilkan beberapa ribu rupiah. Seringkali Raka harus menahan lapar. Malam-malam ia hanya makan nasi putih dengan garam. Kadang kalau beruntung dapat sayur sisa dari tetangga yang iba. Meski begitu, Raka tumbuh dengan hati yang tabah dan jujur. Ibunya selalu menanamkan pesan terakhir yang tak pernah ia lupakan. Raka, meski miskin, jangan pernah kau ambil yang bukan milikmu. Rezeki itu Tuhan yang atur. Yang penting hati kita tetap bersih. Pesan itu yang jadi pegangan hidupnya. Namun, tidak semua orang di desa menghargainya. Ada beberapa anak sebaya yang sering mengejek. Yatim miskin, nggak bakal bisa sekolah tinggi. Raka hanya diam, menunduk dan menahan air mata. Dalam hatinya ia selalu berdoa. Ya Tuhan, semoga suatu hari aku bisa buktikan kalau anak yatim juga bisa berhasil. Hari itu, setelah bekerja seharian membantu tukang kayu di desa, Raka pulang lewat jalan raya besar yang menghubungkan desa ke kota. Jalan itu jarang ia lewati karena jauh. Tapi ia ingin cepat sampai rumah sebelum hujan turun. Di tengah perjalanan, pandangan matanya tertuju pada sebuah benda hitam tergeletak di pinggir jalan. Raka mendekat dan mengambilnya. Sebuah dompet kredit mewah. Ketika dibuka, ia hampir tak percaya. Di dalamnya ada uang tebal, kartu-kartu bank, dan sebuah KTP dengan nama Arman Wijaya. Banyak sekali uangnya, gumam Raka. Tangannya bergetar. Bayangan beras, baju baru, bahkan atap rumah yang bisa diperbaiki langsung muncul di kepalanya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa hidup nyaman berbulan-bulan. Tapi kemudian ia teringat pesan ibunya. Jangan ambil yang bukan milikmu. Raka menutup dompet itu dengan tegas. Aku harus balikin ini. Pasti ada yang lagi nyari-nyari. Hatinya mantap, meski perutnya keroncongan. Keesokan paginya, Raka berangkat ke kota. Ia menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki. Jalannya berdebu, sandal bututnya hampir putus. Di kantong celananya, dompet itu ia jaga erat-erat. Sesampainya di kota, ia berdiri canggung di depan gedung tinggi berkilauan. Orang-orang berdasi keluar masuk, kontras sekali dengan penampilannya yang lusuh. Raka mendekati seorang satpam dan bertanya polos. Pak, apa Bapak tahu orang bernama Arman Wijaya? Satpam itu terkejut, lalu melihat nama di KTP. Matanya melebar. Anak kecil, kamu nggak tahu ini dompet siapa? Ini milik pemilik perusahaan Wijaya Group, salah satu orang terkaya di kota ini. Raka terdiam. Ia menelan ludah, sedikit gentar. Betul, Pak. Kalau begitu, bolehkah saya ketemu beliau untuk balikin dompet ini? Satpam awalnya ragu melihat penampilan Raka yang dekil. Tapi ketika Raka menunjukkan dompet asli itu, ia langsung menghubungi kantor atas. Tak lama, 2 staf perusahaan menjemput Raka ke lantai paling atas gedung. Di dalam ruangan besar berlapis kaca, duduklah seorang pria paruh baya dengan wajah berwibawa, jos mahal dan senyum tenang. Pak Arman Wijaya.
Raka menunduk canggung lalu mengulurkan dompet itu dengan kedua tangan. Ini milik Bapak kan? Saya nemu di jalan. Pak Arman menatap dalam, lalu tersenyum samar. Kamu yang menemukannya? Anak kecil dari desa. Kamu tidak mengambil selembar pun dari dompet ini? Raka menggelang cepat. Tidak, Pak. Itu bukan milik saya. Pak Arman terdiam, lalu menguji. Kamu tahu, uang di dalam dompet ini bisa buat makanmu berbulan-bulan. Kenapa tidak kau pakai saja? Raka menggigit bibir, menahan air mata. Ibu saya dulu selalu bilang, jangan ambil yang bukan hak kita. Meskipun kita lapar, jadi saya balikin. Ruangan itu hening. Staf di belakang Pak Arman terperanjat mendengar jawaban bocah itu. Sementara Pak Arman menatap Raka lama-lama. Matanya sedikit berkaca. Ia seperti melihat cerminan dirinya di masa kecil. Saat dulu ia juga miskin sebelum menjadi miliarder. Akhirnya, Pak Arman berdiri, menghampiri Raka, lalu memeluknya erat. Nak, kamu anak luar biasa. Dunia ini butuh lebih banyak orang jujur seperti kamu. Hari itu menjadi awal perubahan besar bagi Raka. Pak Arman langsung bertanya, "Kamu tinggal di mana? Siapa orang tuamu?" Dengan suara lirih, Raka menjawab, "Saya yatim, Pak. Tinggal di gubuk peninggalan ayah, hidup sendiri." Pak Arman tertegun. Hatinya terenyuh mendengar cerita bocah kurus yang masih bisa jujur meski hidupnya sengsara. "Nak," ucap Pak Arman mantap, "mulai hari ini, anggap aku ayahmu." Raka menatap dengan mata membelalak tak percaya. "Ayah?" "Ya," lanjutnya, "aku akan biayai sekolahmu, beri tempat tinggal layak, bahkan kamu boleh tinggal bersamaku. Anak seperti kamu lebih berharga dari semua harta di dompet itu." Air mata Raka jatuh deras. Setelah lama hidup tanpa kasih sayang orang tua, kini ia merasakan kembali hangatnya dipeluk seorang ayah. Namun, hidup baru bukan berarti tanpa tantangan. Tinggal di rumah mewah Pak Arman, Raka harus beradaptasi. Anak-anak orang kaya lain sering memandang rendah dirinya. Bahkan ada beberapa kerabat Pak Arman yang iri, merasa Raka hanya ingin memanfaatkan kekayaan sang miliarder. "Kenapa Om Arman harus bawa anak kampung itu ke rumah?" bisik salah satu sepupu Arman dengan sinis. "Siapa tahu nanti dia malah rebut warisan." Raka mendengar bisikan itu dan hatinya sakit. Ia mulai merasa minder, takut ditolak keluarga baru yang sudah memberinya kesempatan hidup. Tetapi Pak Arman selalu menenangkannya. "Nak, biarkan orang bicara. Yang penting kamu terus sekolah, belajar, dan jaga hatimu tetap jujur. Suatu saat nanti, mereka yang merendahkanmu akan melihat siapa dirimu sebenarnya." Ucapan itu kembali menyalakan semangat Raka. Bertahun-tahun kemudian, berkat kasih sayang dan dukungan Pak Arman, Raka tumbuh menjadi pemuda pintar, berpendidikan tinggi, dan rendah hati. Ia berhasil kuliah di universitas ternama dengan prestasi gemilang. Yang lebih membanggakan, Raka tidak lupa pada asal-usulnya. Ia sering kembali ke desa membantu anak-anak miskin lain agar bisa sekolah. Ia membangun rumah singgah, memberikan buku, bahkan mendirikan beasiswa kecil untuk anak yatim. Pak Arman tersenyum bangga melihat anak angkatnya itu. "Kamu bukan hanya menemukan dompetku dulu, Nak, tapi kamu menemukan hatiku yang dulu hampir lupa pada masa lalu." Raka memeluk ayah angkatnya itu erat. "Terima kasih ayah, karena ayah hidupku berubah dan aku janji aku akan terus menjaga pesan ibu untuk selalu jujur dan menolong sesama." Dan sejak itu, kisah bocah yatim yang menemukan dompet miliarder lalu hidupnya berubah menjadi cerita inspiratif yang menyebar kemana-mana. Tamat.